Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ataupun mendengarkan kajian kultum yang diselenggarakan oleh PKIMM Al-Fatih Unimus. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri taulatan kita, panutan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hafiz Sakurbayan, Sekretaris Bidang Perkaderan PKIMM Al-Fatih Unimus, akan memberikan materi mengenai kewajiban ataupun tuntunan yang dilaksanakan di bulan Ramadan kali ini. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah salah satu bulan suci umat Islam, di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan suatu perintah, yakni perintah puasa. Akan tapi saudara-saudara, tidak hanya itu, perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan-amalan sunnah yang harus kita kerjakan agar bisa dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan puasa kali ini bertepatan pada tanggal 2 April 2022 menurut perhitungan dari pengurus pusat Muhammadiyah. Bulan puasa kali ini mungkin terasa berbeda dengan bulan puasa 3 tahun ataupun 4 tahun yang lalu. Akan tapi amalan-amalan yang harus kita lakukan tetaplah sama dan bisa jadi ditingkatkan untuk mendapatkan amalan yang lebih baik. Salah satu amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, selain perintah berpuasa, ada beberapa amalan lain yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan ataupun salat tarawih yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW menganjurkan salat qiyam Ramadan kepada para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda,
Barang siapa yang mengerjakan qiyam salat Ramadan karena imam dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengakhiri makan di waktu sahur. Pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Dzar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyelenggarakan berbuka dan mengakhiri sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menyelenggarakan berbuka sebelum waktu sholat maghrib atau biasa yang kita kenal sebagai takjil. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id bin Sa'ad diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang selalu baik apabila menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa dengan berdoa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa sahabat domaku wasabatil uruku watabatil ajru insyaallah. Didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, sahabat domaku wabtallatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Hilanglah rasa haus dan basah urat-urat di badan, dan insyaallah mendapatkan pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Quran. Didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dermawan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril dan pada setiap malam pada bulan Ramadan, dan mengerjakan, membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Muttafaqun alaih. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beriktikaf. Iktikaf adalah salah satu kegiatan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad biasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau berdiam diri di masjid selama 10 hari, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Itulah beberapa amalan-amalan atau tuntunan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.